Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saraswati Patriawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro sesi 14 dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat, bagaimana hubungannya dengan tabungan. Jawaban saya di sini adalah jika konsumsi meningkat maka akan bergeser ke arah kanan, dan jika konsumsi menurun maka akan bergeser ke arah kiri. Di mana hubungan konsumsi masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap output juga akan meningkat, sehingga meningkatkan permintaan agregat ataupun sebaliknya. Hubungan dengan tabungannya sendiri yaitu jika konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, hal ini berarti semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku tabungan juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Dengan demikian, maka jika pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Hal ini dikarenakan bahwa apabila konsumsi masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap output juga akan meningkat, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Perekonomian dimulai pada equilibrium pada jangka panjang pada titik A, kenaikan meningkat akibat meningkat perputaran uang. Pergerakan perekonomian ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga naik, perekonomian berangsur-angsur kembali ke titik alamiahnya bergerak dari B ke C. Itu dimana titik awalnya adalah titik A. Ketika konsumsi naik, maka akan bergeser ke sebelah kanan, yaitu pada titik B. Dan ketika harganya naik, maka akan pindah ke titik C. Kembali lagi ke teori permintaan dan penawaran. Ketika harga naik, maka permintaan akan turun, dan permintaan penawaran ini yang akan mempengaruhi kurva agregat. Nomor 2 adalah jelaskan dengan maksimal terhadap teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Teori siklus hidup dan teori pendapatan permanen adalah dua teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumsi individu dalam jangka panjang. Teori siklus hidup menyatakan bahwa konsumsi individu dipengaruhi oleh siklus hidup mereka, yaitu masa muda, masa produktif, dan masa pensiun. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa konsumsi individu dipengaruhi oleh pendapatan mereka dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Pada masa produktif, individu cenderung menghasilkan lebih banyak uang, menghabiskannya juga lebih banyak uang. Kebutuhan hidup dan keinginan mereka. Pada masa pensiun, individu cenderung menghabiskan lebih sedikit uang karena penghasilan mereka menurun dan mereka tidak lagi memerlukan banyak barang dan jasa karena telah dihabiskan di masa produktifnya. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa konsumsi individu dipengaruhi oleh pendapatan. Oleh karena itu, konsumsi individu dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata mereka dalam jangka panjang, bukan hanya pendapatan saat ini. Kedua teori ini memiliki implikasi kebijakan yang berbeda. Teori siklus hidup menyarankan bahwa individu cenderung menghemat lebih banyak uang pada masa produktif untuk digunakan pada masa pensiun. Jadi kebanyakannya ketika masa produktif orang-orang itu kan cari uang, sedangkan uangnya itu kebanyakan dialokasikan kepada investasi yang tabungan untuk dipergunakan di masa tuanya. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana dengan konsumsi jika berada dalam ketidakpastian. Jawaban saya adalah ketika konsumsi masa tidak pasti tentang masa depan, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam pengeluaran mereka dan lebih memilih untuk menabung daripada menghabiskan uang. Hal ini dapat dipengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk meningkatkan daya beli konsumen dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap perekonomian. Yaitu apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumsi? Mengapa itu penting? Jawaban saya di sini adalah perilaku konsumsi adalah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu atau seseorang
dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumsi sangat penting dalam perekonomian karena berkonsumsi merupakan salah satu komponen utama dari permintaan agregat. Apa sih itu permintaan agregat? Sebelumnya permintaan agregat adalah jumlah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Konsumsi merupakan komponen terbesar dari permintaan agregat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain itu, perilaku konsumsi juga dapat mempengaruhi pasar dan sektor industri tertentu. Jika konsumsi lebih memilih untuk membeli produk dari suatu merek atau perusahaan, maka hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Pertanyaan nomor 5 yaitu, apakah itu permintaan stok, modal, dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Jawaban saya sini adalah stok modal adalah faktor produksi yang berperan aktif dalam menentukan tingkat output. Sedangkan investasi sendiri adalah penanaman modal. Kaitannya sendiri yaitu ketika stok modal lebih besar, maka perusahaan akan melakukan investasi, mau itu berupa mesin, peralatan, dan bangunan baru untuk memenuhi kebutuhan produksi, begitupun sebaliknya. Jika stok modalnya sedikit, maka perusahaan akan memilah-milih untuk lebih mendahulukan apa yang mereka akan beli. Kaitan antara permintaan stok dan modal dan arus investasi sendiri yaitu bahwa arus investasi akan meningkat ketika permintaan stok modal melebihi stok. Dikarenakan perlu adanya penambahan akan modal untuk memenuhi produksi. Begitupun sebaliknya, jika stok modalnya sedikit, perusahaan harus mempertimbangkan untuk menurunkan arus investasi dan mengoptimalkan penggunaan modal yang ada. Pertanyaan ke-6 yaitu, jelaskanlah yang terbaik dari Anda tentang subsektor investasi bisnis, vegan, perumahan, dan investor. Subsektor investasi tadi terbagi dari 3 komponen, memiliki peran pentingnya masing-masing, yaitu business vegan investment. Investasi ini berfokus pada pembelian barang produksi dan efisiensi perusahaan. Business vegan investment dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun dapat mempengaruhi siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi jika investasi mengalami fluktuasi yang benar. Maka hal ini dapat memicu terjadinya resesi atau depresi. Kedua yaitu residential investment, yaitu dilakukan untuk membangun atau membeli rumah. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan perumahan dan memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Residential investment dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk membangun rumah, seperti bahan bangunan dan jasa konstruksi. Residential investment juga dapat mempengaruhi pasar properti dan sektor perbankan. Jika residential investment meningkat, maka akan terjadi peningkatan permintaan terhadap kredit perumahan yang dapat mempengaruhi suku bunga dan likuiditas pasar keuangan. Ketiga adalah investoris. Investoris adalah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi dalam investoris bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Peningkatan investasi dalam investoris dapat meningkatkan permintaan yang akan mempengaruhi kurva permintaan agregat. Yang terakhir yaitu nomor 7. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat. Investasi memiliki pengaruh besar pada permintaan agregat karena pengeluaran investasi merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat. Permintaan agregat adalah jumlah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Komponen-komponen permintaan agregat meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran permintaan, dan ekspor. Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli modal seperti mesin, peralatan, dan bangunan. Investasi juga dapat perubahan investasi finansial seperti saham dan obligasi. Investasi juga dapat mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan nasional. Jika investasi meningkat, maka akan terjadi peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Sebaliknya,
Jika investasi menurun, maka akan terjadi penurunan produksi dan pendapatan nasional. Inilah yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Kembali lagi, bahwa kurva agregat adalah bagaimana terbentuknya permintaan dan penawaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih dalam tahap belajar. Jika keliruan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan like, subscribe, and comment. Terima kasih.